Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Aji Setiawati dengan NIM 21302241039 dari kelas Pendidikan Fisika A 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tinjauan makroskopik, mikroskopik, dan sistem termodinamika dengan dosen pengampu mata kuliah termodinamika Dr. Andes Supahar, MSI. Ada 3 topik yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu definisi termodinamika, yang kedua adalah tinjauan makroskopik, mikroskopik, dan yang terakhir adalah sistem termodinamika. Memasuki materi yang pertama yaitu definisi termodinamika. Termodinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang energi, khususnya mempelajari hubungan energi panas dengan kerja. Energi di alam semesta ini tidak dapat dibangkitkan maupun dihilangkan. Yang dapat dilakukan adalah mengubahnya dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Prinsip ini dinamakan dengan energi konservatif atau kekekalan energi. Dengan berkembangnya iptek, maka sistem termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga dapat membantu pekerjaan manusia. Seperti adanya sistem pemanas air, ada sistem geotermal yang mengubah energi panas bumi menjadi listrik, ada mesin mobil yang biasa kita gunakan pada kendaraan, dan yang selanjutnya adalah sistem pengkondisian udara. Materi selanjutnya yaitu tinjauan makroskopik dan mikroskopik. Tinjauan makroskopik meliputi variabel atau sifat dari suatu sistem yang didekati dengan ukuran manusia atau hal-hal yang tampak dan dapat diukur secara langsung. Contohnya, panjang, massa, dan volume. Sifat dari tinjauan makroskopik yaitu yang pertama, tidak mengandung asumsi khusus, yang kedua, mendeskripsikan sistem secara sederhana, yang ketiga, bersifat sangat mendasar, yang keempat, bersifat umum dan dapat diukur secara langsung. Tinjauan mikroskopik. Tinjauan mikroskopik yaitu sifat dari suatu sistem yang didekati melalui molekul, atom, dan inti atom. Sifat dari tinjauan mikroskopik yaitu yang pertama, mengandung asumsi yang menyangkut struktur materi, medan, dan radiasi. Yang kedua, menetapkan beberapa besaran untuk menjelaskan suatu sistem. Yang ketiga, dari besaran yang ditetapkan tidak harus dapat dirasakan oleh panca indera. Dan yang terakhir adalah tidak dapat diukur secara langsung. Setelah mempelajari tentang tinjauan makroskopik dan mikroskopik, yang selanjutnya adalah hubungan dari kedua tinjauan tersebut. Kedua tinjauan tersebut dapat disatukan karena suatu sifat yang dapat diukur secara langsung memberikan penjelasan secara makroskopik. Padahal hal tersebut merupakan harga rata-rata dari suatu sifat mikroskopik dalam jangka waktu tertentu. Sebelum mempelajari tentang sistem termodinamika, maka kita perlu mengetahui tentang ruang lingkup termodinamika. Nah, apa sih ruang lingkup termodinamika itu? Ruang lingkup termodinamika merupakan isi dari suatu sistem termodinamika. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem termodinamika. Sistem termodinamika itu memiliki 3 komponen. Yang pertama ada sistem termodinamika, ada lingkungan, dan juga ada batas sistem. Nah, sistem termodinamika merupakan suatu massa atau daerah yang dipilih untuk dijadikan objek analisis. Kemudian batas sistem merupakan batas antara sistem dengan lingkungan. Selanjutnya lingkungan. Lingkungan adalah daerah di sekitar dari sistem atau daerah di luar sistem. Sistem termodinamika memiliki 3 jenis sistem. Yang pertama ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka ini memungkinkan terjadinya perpindahan materi dan energi antara sistem dan lingkungan. Selanjutnya, sistem tertutup memiliki kemungkinan terjadinya perpindahan energi tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Nah, pada sistem terisolasi,
Di sini tidak memungkinkan terjadinya perpindahan baik dari energi maupun materi. Nah, dari ketiga jenis sistem tersebut, kita mengenal adanya variabel keadaan sistem. Variabel keadaan sistem ada dua, yaitu besaran ekstensif dan besaran intensif. Besaran ekstensif merupakan variabel keadaan yang bergantung pada massa dan volume. Sedangkan besaran intensif adalah variabel keadaan yang tidak bergantung pada massa dan volume. Nah, ini ada beberapa contoh pemakaian besaran ekstensif dan intensif. Pada sistem hidrostatik, besaran intensifnya yaitu tekanan, besaran ekstensifnya yaitu volume. Selanjutnya pada tegangan tali, besaran intensifnya adalah tegangan dan besaran ekstensifnya adalah panjang. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.